Tiongkok memperingatkan Indonesia agar kerjasama pertahanan yang dijalin tidak boleh merugikan negara lain dan harus berorientasi pada perdamaian dan stabilitas kawasan. Apakah ini sinyal Tiongkok menentang kerjasama pertahanan Indonesia dan AS? Bagaimana dampaknya terhadap geopolitik di kawasan Indo-Pasifik? Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno dan Guru Besar Hukum Internasional FH UGM Heribertus Jakatriana. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Mas Evata, oke, Mas Evata, selamat. Ketika Tiongkok sudah menekankan kalau kerjasama pertahanan tidak boleh merugikan pihak ketiga manapun, bagaimana kita harus menerjemahkan pernyataan ini? Seberapa serius sebenarnya peringatan yang sudah dilontarkan oleh Tiongkok? Mas Evata, pertama kita bisa melihat bahwa Georgia ya menggunakan forum konferensi pers reguler ya, bukan satu langkah damai tertutup. Ya artinya bisa kita lihat bahwa pesan ini dikonsumsi untuk publik ASEAN ya. Jadi Cina ingin memperingatkan ya Jakarta, Hanoi dan Manila secara bersamaan ya, dan juga harapan besarnya nanti ke depannya Indonesia berada pada posisi yang cukup strategis. Jangan sampai terjerembab nanti dalam keinginan-keinginan atau satu trap-trap yang nanti dilaksanakan dalam beberapa kerjasama terutama dengan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa China juga menyampaikan pesan ini karena China mendominasi kurang lebih 41,1 impor ya non migas di Indonesia ya, dengan nilai yang sangat luar biasa. Itu berbeda jauh dengan Amerika Serikat hanya 4,73% ya. Nah, ekspor kita ke China juga lama-lama terus meningkat ya, dan yang FDI nomor 1 di Indonesia ini kan Hong Kong. Kalau Hong Kong digabung dengan China, itu kan otomatis pusaran perekonomian kita memang masih banyak saat ini bekerja sama dengan China itu sendiri. Dan China menganggap bahwa Indonesia harus berada pada posisi netral. Terlebih sebelum itu, Indonesia juga sudah menandatangani beberapa perjanjian-perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian terhadap ASEAN itu sendiri yang diharapkan nanti ke depannya tidak terikut dalam eskalasi-eskalasi politik ya tingkat lanjut. Salah satunya yang sekarang terjadi di Iran itu sendiri. Dan kita tahu bahwa perjanjian yang dilaksanakan dengan Amerika Serikat salah satunya adalah overflight blanket yang ditakutkan nanti malah akan menyebabkan eskalasi militer yang cukup signifikan khususnya di daerah Selat Malaka. Saya lihatnya dan itu adalah kekhawatiran yang wajar untuk Tiongkok. Ya, ini adalah kekhawatiran yang sebenarnya sudah dibaca oleh Tiongkok ya. Salah satunya bukan cuma terkait dengan overflight blanket, ada juga beberapa catatan-catatan ya. Salah satunya Amerika Serikat ini meminta larangan entitas bagi Cina ya di rantai pasok baterai. Kita tahu kan bahwa Indonesia ini salah satu supplier mentah dari nikel, dan pengayaannya itu biasanya kita beli lagi dari Cina gitu, kurang lebih sekitar 75% gitu. Mineral pemurnian yang dilakukan oleh Cina itu kita beli lagi dan akhirnya kita jual. Nah, ketika hal ini nanti ke depannya malah membuat Jakarta ini berpihak, ini yang malah membuat Tiongkok merasa bahwa posisi-posisi strategis dari Indonesia ke depannya bisa terancam. Itu kalau yang disampaikan oleh Cina. Mereka mengharapkan agar bergerak pada posisi-posisi yang cukup netral untuk memahami dinamika geopolitik yang semakin tidak pasti ini. Kalau Prof Jaka sebenarnya melihatnya apakah Indonesia dalam posisi juga harus mengambil perjanjian ini, menyepakati perjanjian ini, pemberian akses dalam rangka menghadapi Tiongkok atau memperkuat posisi kita di Indo-Pasifik? Pertama yang harus kita perhatikan dan juga kita harus nilai secara fair dan objektif adalah, pertama, apa yang disampaikan Tiongkok itu adalah pernyataan politik yang memiliki dimensi terkait dengan ukuran-ukuran kepentingan masing-masing negara, terutama Tiongkok terhadap Indonesia, Tiongkok terhadap ASEAN, dan juga Tiongkok terhadap kawasan, serta Tiongkok terhadap kehadiran Amerika di kawasan itu sendiri. Lalu yang kedua, apakah ini memiliki dimensi legal? Saya kira apa yang disampaikan Tiongkok itu tidak memiliki dimensi legal yuridis yang mengikat. Kenapa? Karena yang namanya perjanjian bilateral antar negara untuk memanfaatkan kedaulatan wilayah itu menjadi hak dari negara yang bersangkutan. Sepanjang satu, itu dilaksanakan dengan itikat baik. Dua, redefinisi dari kepentingan nasional dari masing-masing negara yang melakukan perjanjian bilateral itu seperti apa. Lalu yang ketiga, bagaimana perjanjian itu dilaksanakan juga untuk membawa spirit dari apa yang disepakati di kawasan, yaitu ASEAN.
Nah, dari sini bisa melihat bahwa pertama, apa yang dikhawatirkan oleh Tiongkok itu adalah kehadiran kekuatan militer Amerika di kawasan yang ini bisa mendegradasikan apa yang disebut sebagai spirit netralitas yang terbangun di kawasan ASEAN. Saya kira ini wajar. Kenapa? Karena kehadiran Cina di Laut Cina Selatan itu juga menjadi sebuah isu yang tidak selesai atau belum selesai sampai saat sekarang. Sehingga bagaimana saat sekarang pemerintah kita itu dapat mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan bahwa apa yang dimaksud dengan kepentingan netralitas dari Cina terkait dengan kehadiran militer Amerika di Indonesia itu tidak terjadi. Itu yang harus dijawab dan itu yang harus dikomunikasikan. Dengan misalnya adalah tidak akan ada hadirnya pangkalan militer Amerika di Indonesia. Satu. Lalu yang kedua, bagaimana kerjasama militer antara Indonesia dengan Amerika betul-betul dapat dikomunikasikan terkait dengan update teknologi militer, satu. Lalu yang kedua terkait dengan sharing responsibility terkait dengan data militer yang ini menjadi domain dari Indonesia dan Amerika, dan ini harus diketahui supaya tidak terjadi kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu di antara Indonesia, Tiongkok dengan Amerika. Prof. Jaka, tapi ketika Tiongkok juga bilang kalau ini adalah tanggung jawab kolektif, semua harus menahan diri partisipasi yang bisa mengancam kedaulatan wilayah anggota ASEAN. Kalau kesepakatan ini tercapai sebenarnya, apakah ada aturan internasional yang berpotensi dilanggar juga oleh Indonesia? Kekhawatiran Tiongkok wajar, itu adalah sebagai seni diplomasi untuk mengingatkan dan juga untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Cina itu apa? Satu adalah di Laut Cina Selatan. Dua, seperti yang dikatakan Mas Efrata tadi, kepentingan ekonomi Cina di kawasan juga sangat tinggi. Saya kira ini adalah pressure diplomatik yang harus kita pahami. Dasar hukumnya itu ada satu kebebasan di antara para pihak untuk meredefinisikan kedaulatannya. Terkait dengan kerjasama udara, tadi disampaikan oleh Mas Efrata, saya sepakat bahwa yang namanya kedaulatan itu tidak sama dengan isolasi. Ya. Kedaulatan bukan isolasi. Kedaulatan itu adalah bagaimana negara memanfaatkan dan mengelola kedaulatan wilayah udara untuk kepentingan nasional kita. Sekarang mari kita lihat, mari kita timbang. Bagaimana kepentingan nasional Indonesia terhadap Amerika, satu. Bagaimana kepentingan nasional Indonesia terhadap Tiongkok atau Cina, dua. Dan bagaimana saat sekarang Indonesia, pemerintah, wajib meredefinisikan kepentingan nasionalnya untuk negara-negara di kawasan. Sehingga win-win solutions ataupun penerjemahan kebijakan di dalam perundingan-perundingan ini wajib dikomunikasikan dengan para pihak sehingga sekali lagi ini tidak merugikan masing-masing dan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu. Indonesia perlu memeluk satu dan yang lainnya secara sama dan setara dan dikomunikasikan dengan baik. Nah, soal kemungkinan ada kecurigaan, kalau menurut Anda, Mas Efrata, apakah sebenarnya perjanjian ini berpotensi menimbulkan kesan kalau kita tidak sepenuhnya lagi adalah negara non-blok? Ya, bahwa kita coba breakdown ya dari sisi strategis MDCP ya, itu sebenarnya berangkat dari MNNA ya, Major Non-NATO Ally ya. Jadi di sana memang secara politis tidak benar-benar sangat mengikat ya, tidak benar-benar nanti Indonesia akhirnya menjadi NATO. Tetapi ada transfer teknologi yang lebih tinggi, ada akses alutsista yang lebih luas ya, tanpa harus dideklarasikan kepada publik begitu. Nah, kita ambil contoh, misalkan nanti di pilar pertama satunya nanti ke depannya akan ada pengembangan drone bawah air ya, yang tentunya nanti ke depan ini bisa meningkatkan tensi di wilayah Laut Cina Selatan begitu. Ada coastal defense system dan juga warfare yang akhirnya nanti akan diberikan Amerika kepada kita. Dan tentu dalam merespon gray zone aggression di Cina dan Natuna, ini sebenarnya cocok untuk postur angkatan laut yang sifatnya bertahan ya, defensif gitu. Nah, maka Indonesia menganggap bahwa ini jauh lebih strategis. Akan tetapi untuk Cina tentu ini sangat berbahaya. Selanjutnya dari pilar yang selanjutnya yaitu Citraan ya kurang lebih mencatat 170-an kegiatan ya, latihan Super Garuda Shield ini akhirnya sudah melibatkan 13 negara lintas domain. Nah, ini kan tentu sudah tidak main-main lagi gitu. Garuda Shield ini sangat-sangat begitu sangat menciptakan deterrence by rehearsal gitu. Nah, maka Cina pun merasa bahwa jangan sampai nanti ke depannya malah kita begitu sangat dekat ya dengan Amerika. Dan yang bisa kita lihat nanti kalau misalkan overflight clearance ya nanti disetujui, ini pesawat P-8A Poseidon itu bisa terbang 18 jam nonstop di atas Laut Natuna begitu. Nah, ini tentu merupakan pesawat intai yang terbaik dimiliki oleh Amerika Serikat.
Oke. Oke, dan Nah, itu juga tujuan dari jalur-jalur perdagangan yang ada selama ini dibawa untuk mengaliri perekonomian yang ada di Cina dicekik ya. Oke, Berarti dan itu yang menjadi strategi maritim kekhawatiran dari Amerika ada Serikat kepentingan ini Tiongkok untuk juga yang terganggu ya, Mas Evata. ya. Mas Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, dan Prof. Jaka Triana, Betul. Guru Besar Hukum Internasional FH UGM. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya.